Sebelum mulai ke video wawancara kerja, aku mau ngasih tahu dulu nih tentang wawancara kerja itu apa. Jadi, wawancara kerja adalah salah satu metode seleksi karyawan yang paling umum, yang terdiri dari percakapan antara pelamar kerja dan perwakilan pemberi kerja yang dilakukan untuk menilai apakah pelamar tersebut sebaiknya dipekerjakan. Wawancara kerja biasanya mendahului keputusan perekrutan. Wawancara biasanya didahului dengan evaluasi resume yang diserahkan dari kandidat yang berminat. Mungkin dengan memeriksa lamaran kerja atau membaca banyak resume. Selanjutnya, setelah penyaringan ini, sejumlah kecil kandidat untuk wawancara dipilih. Persiapan wawancara kerja. Dengan melakukan persiapan yang matang sebelum wawancara kerja dapat memberikan keuntungan bagi calon pelamar untuk menunjukkan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya secara lebih meyakinkan. Dengan persiapan yang matang, calon pelamar dapat merasa lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan wawancara kerja dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Oleh karena itu, persiapan yang matang sebelum wawancara kerja sangat penting bagi calon pelamar untuk menunjukkan kemampuan dan kualitas dirinya kepada calon perusahaan, serta mengurangi rasa cemas dan stres yang sering muncul saat menghadapi wawancara kerja. Terima kasih, Bu. Baik, dengan Salsa kan ya? Iya. Salsa, boleh diceritakan tentang diri Anda? Baik, selamat siang, Bu. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya untuk mengikuti wawancara kerja pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadianti Rosayadi. Saya merupakan fresh graduate atau lulusan S1 pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan apa sih kelebihan yang ada di diri Anda? Baik, untuk kelebihan yang saya miliki yaitu dapat berkomunikasi dengan banyak orang, dapat bekerja dengan banyak orang, dapat menyelesaikan pekerjaan atau masalah dengan baik, dapat berpikir kritis, fokus dalam melakukan sesuatu yang dikerjakan, dan memiliki kreativitas yang baik. Saya juga dapat menggunakan aplikasi dengan baik, seperti menggunakan Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, dan aplikasi edit lainnya. Seperti yang sudah Anda jelaskan tadi mengenai kekuatan Anda, apa sih kelemahan yang ada pada diri Anda? Di dunia ini pasti setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi untuk kelemahan saya, kurangnya mengikuti kegiatan organisasi, tetapi saya saat menjadi mahasiswa di Universitas Pakuan, saya selalu mengikuti kegiatan seminar ataupun kuliah umum. Dan saat saya masih sekolah pun, saya mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Baik. Kemudian, bagaimana Anda melihat diri Anda pada 5 tahun ke depan? Baik, saya akan melihat diri saya dalam 5 tahun ke depan, yaitu saya bekerja di perusahaan yang Ibu pimpin secara baik dan profesional dalam bekerja. Saya akan menambah atau mengembangkan keterampilan saya pada 5 tahun ke depan, dan saya berkomunikasi dengan karyawan-karyawan lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan yang Ibu pimpin tersebut. Baik. Kemudian bagaimana Anda mengembangkan pengetahuan Anda? Untuk mengembangkan pengetahuan saya akan belajar dengan cara membaca buku dari berbagai sumber, searching di internet, dan bisa berdiskusi dengan teman-teman saya yang lainnya. Kemudian, berapakah gaji yang saudara harapkan?
Baik, untuk gaji saya akan mengikuti peraturan atau sistem dari perusahaan yang Ibu pimpin. Yang mungkin saya pastikan sudah terjamin di atas UMR atau sudah pasti sesuai dengan baik dalam keterampilan yang saya miliki. Mengapa kamu ingin bekerja di sini? Saya ingin bekerja di perusahaan ini karena perusahaan ini sangat terkenal dan perusahaan ini terbaik di Indonesia. Saat saya sedang searching, saya melihat jika perusahaan ini sedang buka lowongan pekerjaan pada bagian sekretaris. Jadi saya sangat berharap saya dapat diterima di perusahaan ini karena saya memiliki keterampilan yang sesuai kriteria dalam sekretaris yang diinginkan oleh perusahaan ini. Nah, mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan kandidat lain? Karena saya sudah sesuai kriteria dalam sekretaris yang diinginkan oleh perusahaan yang Ibu pimpin tersebut, dan saya juga memiliki berbagai keterampilan yang dapat saya kembangkan di perusahaan. Apakah Anda bersedia lembur? Saya akan bersedia jika sewaktu-waktu harus bekerja lembur. Tetapi saya juga akan mengerjakan pekerjaan saya dengan baik dan tepat waktu agar tidak bekerja lembur dengan terus-terusan atau bekerja lembur di hari-hari berikutnya. Baik, apakah ada pertanyaan tentang perusahaan atau wawancara pada hari ini? Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya untuk informasi kapan diterima atau tidaknya dalam perusahaan yang Ibu pimpin ini. Baik, untuk informasi mengenai diterima atau tidaknya Anda di perusahaan ini, kami akan mengirimkan di email. Anda bisa melihatnya di email dalam jangka waktu 3 hari. Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, ada berbagai sistem kerja di Indonesia. Yang pertama ada WFH atau Work from Home. Sistem kerja WFH merujuk pada kegiatan bekerja yang dilakukan di rumah, tanpa harus pergi ke kantor. Pekerja tidak perlu lagi melewati perjalanan menuju kantor. Hanya perlu menyiapkan gawai ataupun gadget untuk kebutuhan produktivitasnya di rumah. Yang kedua ada WFO atau Work from Office. Sistem kerja WFO adalah sistem kerja tradisional di mana pekerja seperti biasa pergi ke kantor terlebih dahulu. Dari hasil survei menunjukkan bahwa banyak pekerja di Indonesia yang justru merasa lebih produktif ketika WFO. Selain itu, WFO mempermudah komunikasi sesama pekerja hingga merasa work-life balance terasa lebih baik daripada WFH. Selanjutnya, yang ketiga ada WFA atau Work from Anywhere. Sistem kerja selanjutnya adalah WFA atau bekerja dari mana saja. Secara konsep, WFA mirip seperti WFH karena melakukan pekerjaan jarak jauh dan tidak perlu datang ke kantor. Singkatnya, pekerja dapat bekerja sembari bepergian atau berlibur. Yang keempat, ada hybrid. Sistem kerja lainnya yang cukup tren saat ini adalah hybrid. Sistem kerja hybrid sebenarnya adalah campuran dari WFH dan WFO. Kegiatan pekerja dapat dilakukan secara sinkronis dan asinkronis sesuai kebutuhan perusahaan. Biasanya, waktu bekerja secara hybrid jauh lebih fleksibel daripada WFO.